Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Assalamualaikum. Sebelum mendengarkan cerita ini, kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pengajian yang diadakan di sebuah masjid di Magelang pada Sabtu malam berlangsung ramai. Dihadiri oleh ratusan jamaah, acara ini menghadirkan penceramah terkenal, Ustaz Miftah, yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang lugas dan terkadang kontroversial. Namun, di tengah suasana keagamaan itu, sebuah insiden kecil berujung pada curahan hati seorang penjual es teh setempat. Seorang pedagang es teh keliling yang bernama Pak Hadi memutuskan untuk hadir di pengajian tersebut. Selain berjualan di sekitar lokasi, Pak Hadi juga ingin mendengarkan ceramah sambil mencari rezeki. Saya biasa jualan di sini kalau ada acara besar seperti ini. Kebetulan juga saya suka dengar ceramah beliau, ujarnya. Di tengah ceramah, Ustaz Miftah membahas tentang pentingnya bekerja keras dan mencari nafkah yang halal. Namun, di sela-sela pembahasannya, ada pernyataan yang membuat Pak Hadi merasa tersinggung. Ada orang jualan es teh, dari pagi sampai malam, tapi akhirnya ya cuma begitu-begitu saja. Itu tandanya mereka kurang bersyukur dan tidak mau berkembang, ucap Ustaz Miftah. Pak Hadi, yang mendengar ucapan tersebut dari kejauhan, mengaku langsung merasa sakit hati. Saya ini sudah kerja keras dari pagi sampai malam. Kalau dibilang kurang bersyukur, saya nggak terima. Saya merasa dihina, katanya dengan nada kecewa. Menurut Pak Hadi, ucapan tersebut seolah merendahkan profesi seperti dirinya. Sebagai seorang pedagang kecil, ia sudah berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Bagi saya, usaha sekecil apapun itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Kalau sampai ada suara seperti itu, hati saya benar-benar sakit, tambahnya. Beberapa jamaah yang mendengar keluhan Pak Hadi memberikan dukungan moral. Mereka berusaha menenangkan dan menyampaikan bahwa ucapan tersebut mungkin hanya salah paham atau tidak dimaksudkan untuk menyakiti. Mungkin maksud beliau adalah motivasi, bukan menghina, ujar salah satu jamaah. Kabar tentang ketersinggungan Pak Hadi sampai ke telinga Ustaz Miftah. Dalam wawancara singkat setelah acara, ia menjelaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk merendahkan siapapun. Saya hanya ingin menyampaikan pentingnya semangat untuk terus maju. Tidak ada niatan untuk menyinggung profesi atau pribadi tertentu, jelasnya. Setelah cerita ini menyebar, banyak warganet yang memberikan tanggapan di media sosial. Beberapa mendukung Pak Hadi, sementara yang lain membela Ustaz Miftah. Sebagai ustaz, seharusnya beliau lebih bijak dalam berbicara, tulis salah satu pengguna Twitter. Namun, ada juga yang berkomentar, jangan terlalu baper, mungkin itu hanya bagian dari ceramah motivasi. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga komunikasi, terutama dalam konteks publik. Ucapan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan ketika niatnya baik. Bagi pendakwah, hal ini menjadi refleksi untuk lebih memperhatikan sensitivitas audiensnya. Pak Hadi berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Kami para pedagang kecil ini hanya ingin dihargai. Tidak semua orang bisa sukses besar, tapi kami tetap berusaha dengan cara kami sendiri, katanya. Bukan hanya Pak Hadi yang merasa terganggu dengan pernyataan Ustaz Miftah. Beberapa pedagang lain yang berjualan di sekitar lokasi pengajian juga memberikan pandangan mereka. Kami kerja dari pagi sampai malam untuk keluarga. Kalau dibilang kurang berkembang atau kurang bersyukur, itu rasanya tidak adil, ungkap Busri, penjual gorengan. Para pedagang kecil seringkali menghadapi stigma dari masyarakat. Meski pekerjaan mereka terlihat sederhana, perjuangan yang dilakukan setiap hari sangatlah berat. Kami menghadapi panas, hujan, dan persaingan. Tapi kami tetap bersyukur dengan apa yang kami dapat. Jadi, kalau dibilang begitu, rasanya sakit sekali, ujar Pak Hadi dengan mata berkaca-kaca. Di sisi lain, beberapa jamaah berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Miftah sebetulnya memiliki makna positif. Ceramah beliau itu keras, tapi kalau kita renungkan, sebenarnya itu mengajak kita untuk lebih baik lagi. Jangan terlalu difokuskan pada kata-katanya saja, ujar Pak Fauzan, salah satu jamaah. Keesokan harinya,
Insiden ini menjadi bahan perbincangan di warung-warung kopi sekitar Magelang. Banyak yang membahas isi ceramah dan respons Pak Hadi. Beberapa bahkan menyayangkan reaksi berlebihan yang muncul. Ini jadi ribut karena salah paham saja. Harusnya Pak Hadi langsung tanya ke ustaznya, bukan dipendam, ujar seorang pelanggan warung. Organisasi dakwah yang menaungi Ustaz Miftah akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka meminta maaf jika ada pihak yang merasa tersinggung, sekaligus menegaskan bahwa tujuan ceramah tersebut adalah untuk memotivasi, bukan menyinggung. Kami berkomitmen untuk menyampaikan dakwah yang membangun semangat, bukan yang menimbulkan perpecahan, ditulis mereka dalam pernyataan tertulis. Setelah beberapa hari berlalu, Ustaz Miftah memutuskan untuk menemui Pak Hadi secara langsung. Dalam pertemuan yang berlangsung di rumah Pak Hadi, Ustaz meminta maaf jika ucapannya telah menyinggung. Saya tidak bermaksud merendahkan Bapak. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita semua harus selalu berusaha lebih baik, katanya. Pak Hadi menerima permintaan maaf tersebut dengan lapang dada. Saya senang beliau mau datang langsung dan menjelaskan. Mungkin saya juga terlalu sensitif waktu itu. Yang penting sekarang sudah jelas dan hati saya tenang, katanya. Insiden ini justru membawa dampak positif bagi Pak Hadi. Banyak orang yang bersimpati dan datang untuk membeli es teh dagangannya. Setelah kejadian ini, banyak yang datang untuk mendukung. Saya jadi lebih semangat jualan, ujarnya dengan senyum. Cerita Pak Hadi menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai pekerjaan kecil yang sering dianggap sepele. Kita tidak pernah tahu perjuangan orang lain. Jadi, jangan gampang menghakimi, ujar salah satu warga yang kini menjadi pelanggan tetap Pak Hadi. Kasus ini mengajarkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar, baik untuk membangun maupun melukai. Ustaz, sebagai figur publik, dan masyarakat pada umumnya diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Di sisi lain, cerita ini juga mengajarkan pentingnya bersikap lapang dada dan mencari klarifikasi jika terjadi kesalahpahaman. Insiden antara Ustaz Miftah dan Pak Hadi terus menjadi bahan diskusi di media sosial. Banyak netizen yang menggunakan tagar seperti hargai pedagang kecil dan ceramah bijak untuk menyuarakan pendapat mereka. Sebagian besar mendukung Pak Hadi, menekankan pentingnya menghargai pekerjaan sekecil apapun, sementara yang lain meminta masyarakat tidak terlalu mudah tersinggung dengan gaya ceramah yang tegas. Beberapa ulama lokal di Magelang memberikan komentar atas insiden ini. Ustaz Ridwan, misalnya, menekankan bahwa dakwah seharusnya membangun dan tidak menimbulkan perasaan rendah diri bagi siapapun. Dakwah itu harus rahmatan lil alamin, artinya menyentuh hati semua kalangan dengan cara yang bijak, ujarnya. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pendakwah lain untuk lebih peka terhadap audiens. Ceramah yang bertujuan memotivasi perlu dikemas dengan cara yang tidak menyinggung perasaan atau profesi tertentu. Ustaz Ahmad, seorang pendakwah muda, menyampaikan, kadang niat baik kita tidak sampai karena cara penyampaiannya kurang hati-hati. Ini pelajaran bagi kita semua. Seorang pakar komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Siti Nur Aisyah, mengomentari insiden ini. Ia mengatakan bahwa penyampaian pesan publik memerlukan kehati-hatian, terutama ketika berhadapan dengan audiens yang beragam. Komunikasi adalah seni menyampaikan pesan tanpa merusak hubungan. Jika salah satu pihak merasa tersinggung, maka komunikasi itu belum sepenuhnya efektif, jelasnya. Insiden ini membawa perhatian besar pada komunitas pedagang kecil di Magelang dan sekitarnya. Banyak orang mulai lebih peduli dengan perjuangan mereka. Setelah kejadian ini, banyak pelanggan yang bilang mereka lebih menghargai usaha kecil seperti kami. Rasanya senang sekali, ungkap Busri, salah satu pedagang yang juga hadir di pengajian malam itu. Pemerintah daerah Magelang turut memberikan respons atas insiden ini. Bupati Magelang menyampaikan dukungannya kepada para pedagang kecil dengan mengunjungi pasar tradisional. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita. Saya harap kejadian ini menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih menghargai mereka, ujar Bupati. Kisah Pak Hadi akhirnya menjadi sorotan media nasional.
Program televisi seperti Kick Andi dan Mata Najwa mengangkat tema tentang perjuangan pedagang kecil dan tantangan yang mereka hadapi. Pak Hadi bahkan diundang untuk berbagi pengalamannya dalam sebuah wawancara. Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa pekerjaan kecil itu juga berarti besar, katanya dengan suara tegas. Klarifikasi di acara televisi. Dalam upaya meredakan polemik, Ustaz Miftah juga tampil di salah satu program televisi untuk memberikan penjelasan lebih rinci. Ia menyatakan, saya tidak pernah berniat merendahkan siapapun. Ini murni salah paham, dan saya sudah meminta maaf langsung kepada Pak Hadi. Kasus ini memberikan pesan moral yang penting bagi semua pihak. Bagi pendakwah, penting untuk memilih kata-kata yang membangun. Bagi masyarakat, penting untuk selalu berpikiran terbuka dan tidak mudah tersinggung, tetapi juga tidak ragu untuk menyampaikan perasaan jika merasa dirugikan. Setelah insiden ini, komunitas lokal di Magelang berinisiatif mengadakan acara untuk mendukung pedagang kecil. Acara yang diberi nama Pasar Syukur ini diadakan di halaman masjid tempat pengajian berlangsung. Acara ini untuk menunjukkan bahwa kita semua menghargai kerja keras pedagang kecil, kata salah satu panitia. Pak Hadi mengaku bahwa insiden ini membuatnya lebih bijaksana dalam menanggapi ucapan orang lain. Saya belajar untuk tidak terlalu cepat tersinggung. Tapi saya juga senang karena ini membuka mata banyak orang tentang pentingnya menghargai usaha kecil, ujarnya. Setelah kejadian ini, Ustaz Miftah berkomitmen untuk mengubah gaya ceramahnya agar lebih inklusif. Saya akan lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Ini pengalaman berharga bagi saya sebagai pendakwah, katanya dalam sebuah wawancara. Pak Hadi berharap kejadian ini menjadi titik awal perubahan sikap masyarakat terhadap pedagang kecil. Kami tidak meminta apa-apa, hanya ingin dihargai. Itu saja sudah cukup, katanya. Beberapa organisasi sosial tergerak untuk membantu pedagang kecil di Magelang. Mereka menggalang dana untuk memberikan modal usaha tambahan kepada para pedagang, termasuk Pak Hadi. Kami ingin insiden ini membawa dampak positif yang nyata, ujar salah satu inisiator. Pak Hadi kini menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Ia merasa lebih dihargai dan didukung oleh masyarakat. Saya tidak pernah menyangka, dari sebuah kejadian kecil, banyak orang jadi lebih peduli dengan kami para pedagang kecil, katanya sambil tersenyum. Pada akhirnya, insiden ini berakhir dengan damai. Semua pihak yang terlibat belajar sesuatu yang berharga, dan masyarakat menjadi lebih peduli terhadap sesama. Baik Ustaz Miftah maupun Pak Hadi sepakat bahwa insiden ini menjadi pelajaran penting untuk terus menjaga komunikasi dan saling menghargai. Setelah insiden ini menjadi sorotan, sejumlah aktivis dan komunitas lokal memulai kampanye bertajuk Hargai Profesi Kecil. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran pekerja informal dalam perekonomian. Kegiatan ini mencakup seminar, diskusi publik, dan pameran produk usaha kecil, yang juga melibatkan Pak Hadi sebagai salah satu pembicara. Menginspirasi generasi muda. Banyak anak muda yang terinspirasi oleh cerita Pak Hadi. Di media sosial, sejumlah warganet mengungkapkan kekaguman mereka atas ketulusan dan kerja keras Pak Hadi. Pak Hadi membuktikan bahwa kita bisa tetap berjuang meski dalam keterbatasan. Ini jadi motivasi buat saya untuk menghargai profesi apapun, tulis seorang netizen di Instagram. Insiden ini juga membawa dampak positif bagi Ustaz Miftah. Ia kini lebih sering berdialog langsung dengan jamaah usai ceramah untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. Saya ingin menjadikan ceramah sebagai ruang komunikasi dua arah, bukan hanya monolog, ujarnya dalam salah satu pengajian berikutnya. Keluarga Pak Hadi juga merasakan dampak positif dari kejadian ini. Anak-anaknya kini lebih percaya diri dan bangga terhadap pekerjaan ayah mereka. Bapak saya adalah pahlawan keluarga. Apa yang beliau lakukan adalah bukti cinta kepada kami, ungkap putri sulung Pak Hadi yang kini duduk di bangku SMA. Melihat keteguhan Pak Hadi, sebuah lembaga sosial menawarkan pelatihan usaha kecil untuk meningkatkan keterampilan bisnisnya. Pak Hadi pun menerima tawaran ini dengan antusias.
Saya ingin belajar lebih banyak agar bisa mengembangkan usaha saya, katanya dengan semangat. Insiden ini mempererat solidaritas di kalangan pedagang kecil di Magelang. Mereka mulai saling mendukung dan berbagi ilmu untuk meningkatkan pendapatan. Kami sadar, bersama-sama kita bisa lebih kuat, ujar Busri, rekan Pak Hadi. Masyarakat mulai menyadari pentingnya menghargai profesi kecil. Banyak warga kini lebih sering membeli produk dari pedagang kecil daripada toko besar. Saya jadi lebih sadar bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan ke pedagang kecil bisa membantu mereka bertahan, kata salah satu pelanggan. Kisah Pak Hadi akhirnya diangkat dalam sebuah dokumenter pendek yang diproduksi oleh komunitas lokal. Dokumenter ini berjudul Sebuah Gelas Es Teh, sebuah perjuangan yang menggambarkan perjalanan hidup Pak Hadi dan dampak insiden di pengajian tersebut. Film ini mendapat apresiasi luas dan menjadi viral di media sosial. Perjuangan kaum kecil. Setelah kisahnya dikenal luas, Pak Hadi diundang menjadi pembicara di berbagai acara. Ia menjadi simbol perjuangan kaum kecil yang gigih mencari nafkah dengan cara halal. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina selama itu dilakukan dengan jujur, ujarnya dalam sebuah seminar. Sebagai refleksi dari pengalaman ini, Ustaz Miftah menulis sebuah buku berjudul Dakwah dengan Hati, Pelajaran dari Magelang. Buku ini membahas pentingnya empati dalam berdakwah dan bagaimana kesalahan kecil dapat memengaruhi hubungan antara pendakwah dan jamaah. Buku ini mendapat respons positif dari kalangan ulama dan masyarakat. Dengan banyaknya perhatian dan dukungan yang datang, kehidupan Pak Hadi kini lebih baik. Pendapatannya meningkat, dan ia bahkan mulai mempekerjakan seorang karyawan untuk membantunya berjualan. Alhamdulillah, saya tidak pernah menyangka hidup saya bisa berubah seperti ini, katanya penuh syukur. Banyak pihak sepakat bahwa insiden ini adalah pengingat bahwa setiap orang memiliki peran penting di masyarakat. Profesi kecil seperti pedagang es teh atau penjual gorengan mungkin tampak sederhana, tetapi mereka adalah roda penggerak ekonomi yang tidak boleh diremehkan. Pak Hadi berpesan kepada generasi muda untuk tidak malu dengan pekerjaan apapun selama itu halal dan dilakukan dengan jujur. Jangan pernah merasa rendah diri. Apapun yang kita lakukan, selama itu baik, pasti ada nilainya di mata Allah, katanya. Organisasi keagamaan di Magelang mulai memberikan pelatihan kepada para pendakwah tentang pentingnya komunikasi publik yang efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman di masa depan dan memastikan ceramah dapat diterima oleh semua kalangan. Lembaga pendidikan di Magelang, baik sekolah maupun pondok pesantren, turut merespons insiden ini dengan memasukkan materi tentang pentingnya menghargai semua profesi dalam kurikulum pendidikan karakter. Anak-anak perlu diajarkan sejak dini bahwa pekerjaan apapun yang dilakukan dengan halal dan sungguh-sungguh adalah mulia, ujar kepala sekolah salah satu SD di Magelang. Banyak jamaah pengajian mengaku belajar dari kejadian ini. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam memahami isi ceramah dan tidak mudah menghakimi profesi orang lain. Kami jadi lebih peka, tidak hanya terhadap apa yang disampaikan Ustaz, tetapi juga terhadap perjuangan orang-orang di sekitar kami, ujar salah satu jamaah. Nama Pak Hadi semakin dikenal di seluruh Indonesia. Banyak orang menganggapnya sebagai simbol kerja keras dan ketulusan. Bahkan, beberapa merek minuman terkenal menawarkan kerjasama untuk membantu Pak Hadi memperluas usahanya. Namun, Pak Hadi memilih untuk tetap sederhana. Saya ingin tetap menjadi diri saya, melayani pelanggan dengan cara yang sudah biasa, katanya. Kementerian Koperasi dan UKM menyoroti insiden ini sebagai contoh nyata pentingnya mendukung usaha mikro. Mereka meluncurkan program baru yang memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada pedagang kecil. Pak Hadi dan pedagang lain seperti beliau adalah tulang punggung ekonomi kita, ujar perwakilan kementerian dalam sebuah konferensi pers. Komunitas wirausaha di Magelang juga memberikan dukungan kepada Pak Hadi dan pedagang kecil lainnya. Mereka mengadakan lokakarya bisnis kecil untuk membantu para pedagang meningkatkan keterampilan manajemen dan pemasaran. Kami ingin semua pedagang kecil memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, kata salah satu anggota komunitas. Setelah kejadian ini,
Ustaz Miftah lebih sering menyisipkan kisah-kisah inspiratif tentang perjuangan rakyat kecil dalam ceramahnya. Saya ingin semua orang, dari kalangan manapun, merasa terwakili dalam dakwah saya, ujarnya. Hal ini mendapat apresiasi dari banyak jamaah yang merasakan perubahan dalam gaya ceramahnya. Beberapa fotografer dan penulis lokal mulai mendokumentasikan kehidupan pedagang kecil di Magelang, termasuk Pak Hadi. Mereka ingin menunjukkan sisi manusiawi dan perjuangan di balik profesi sederhana ini. Hasil dokumentasi ini dipamerkan dalam sebuah galeri seni lokal, menarik perhatian banyak pengunjung. Dengan pengalamannya, Pak Hadi kini sering diminta untuk menjadi mentor bagi pedagang baru di Magelang. Ia berbagi tips tentang bagaimana bertahan dalam bisnis kecil dan tetap menjaga semangat meski menghadapi banyak tantangan. Saya ingin mereka tahu bahwa semua orang bisa sukses dengan cara masing-masing, ujarnya. Insiden ini juga memunculkan solidaritas antar profesi di Magelang. Para pedagang, pekerja kantoran, dan bahkan petani mulai saling mendukung satu sama lain. Kami semua punya peran, dan kita semua saling membutuhkan, ujar Pak Budi, seorang petani lokal. Seorang penulis lokal menulis buku tentang kisah hidup Pak Hadi, dari perjuangan kecilnya hingga menjadi inspirasi nasional. Buku ini berjudul Dari Gelas Plastik ke Hati Rakyat, dan menjadi salah satu buku terlaris di Magelang. Pak Hadi berharap buku ini bisa memotivasi orang lain untuk tidak menyerah pada keadaan.